فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita belum selesai mengambil faidah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Masih pada ayat 145. Beliau menyebutkan tentang ayat wala in taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh engkau wahai Rasulullah apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kata Imam As-Sa'di, Allah hanyalah menyebutkan hawa nafsu mereka dan tidak mengatakan agama mereka, karena ajaran yang mereka laksanakan ini hanyalah semata-mata keinginan-keinginan dari jiwa mereka, sampai mereka di dalam hati mereka sendiri tahu bahwasanya ini bukan suatu agama, yaitu bukan agama yang datang dari Allah. Walaupun mengklaim kami ikut Musa atau ikut Isa, ikut Injil atau Taurat, tapi mereka tahu sebenarnya mereka tidak ikut itu. Mereka hanya ikut hawa nafsu. Baik. Dan barang siapa meninggalkan agama, pastilah dia itu mengikuti hawa nafsu, tak mungkin menghindar. Meninggalkan kebenaran berarti dia ikut kebatilan. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, yaitu sebagaimana dalam ayat yang lain, maka bagaimana pandanganmu wahai Muhammad tentang orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya, bukan ikut Allah tetapi ikut hawa nafsu. Tayyib. Makanya tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang membaca terjemah Al-Quran, dan apabila engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, baru terkena ancaman setelah datangnya ilmu kepadamu, maka engkau termasuk dari orang yang zalim. Kalau ikut hawa nafsu orang Yahudi atau Nasrani, ini dikatakan zalim. Tapi kalau ikut agama Yahudi dan Nasrani tidak zalim. Bukan itu pemahamannya. Tetapi agama yang sekarang ini mereka peluk itu bukan lagi agama yang benar, itu hanyalah hawa nafsu. Agama yang benar, ajaran para nabi mereka mewajibkan mereka untuk ikut Nabi Muhammad. Makanya di sini Allah menamakan itu hawa nafsu, bukan sebagai agama yang sebenar. Kata beliau di sini, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datangnya ilmu kepadamu. Ma-nya di sini dijelaskan oleh min, yaitu setelah datangnya ilmu kepadamu. Ilmu bagaimana? Yaitu mereka sudah tahu bahwasanya engkau berada di atas kebenaran, sedangkan mereka berada di atas kebatilan. Innaka idzan, sesungguhnya engkau jika demikian, yaitu jika engkau mengikuti mereka, maka ini adalah sebagai penjagaan dari Allah Ta'ala agar jangan sampai kalimat yang ini terpisah dari kalimat-kalimat yang sebelumnya, walaupun sekedar di dalam pemahaman saja, yaitu setelah datangnya ilmu. Adapun kalau belum tahu maka ini dimaafkan, tapi setelah tahu masih tetap mau mengikuti orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin, berarti orang ini termasuk orang yang zalim, meletakkan ketaatan bukan pada tempatnya. Laminadz zalimin, benar-benar termasuk dari orang-orang yang zalim, yaitu masuk ke dalam golongan mereka dan berada di bawah kumpulan mereka. Intinya engkau berarti disamakan dengan mereka karena lebih memilih jalan agama mereka, agama yang rusak itu, agama hawa nafsu. Kata beliau, dan kezaliman apa yang lebih besar
daripada kezaliman orang yang telah mengetahui kebenaran dan kebatilan, lalu dia lebih mengutamakan kebatilan daripada kebenaran. Setelah tahu yang benar, memilih yang salah. Ini kezaliman yang paling besar dari sisi jenisnya. Adapun kalau tidak tahu, jelas perbuatan itu zalim juga karena salah, tetapi tidak sebesar orang yang sudah tahu. Dan ini, walaupun kalimat ini diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya umat beliau juga masuk di situ. Iya, bukan hanya Nabi yang diancam, umatnya juga diancam jika memilih jalan yang lain setelah tahu kebenaran. Dan juga apabila Nabi SAW menjadi orang yang zalim, seandainya melakukan itu, dan mustahil Nabi sampai melakukan yang seperti itu. Baik, disertai dengan tingginya martabat beliau dan banyaknya kebajikan beliau, tetap saja dihukumi sebagai orang yang zalim kalau melakukan itu, maka yang selain Nabi SAW lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai orang yang zalim. Inilah makna penggunaan kalimat ini. Kenapa yang diajak bicara Nabi bukan umat? Nabi jelas tidak akan melakukan itu, memilih jalannya orang kafir. Beliau berani, beliau tidak takut pada orang kafir. Tapi ini sebagai ancaman. Kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kenapa alamatnya Nabi dan jauh? Padahal kita, oh iya, alamatnya pindah jauh. Baik. Untuk tafsir ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita baca di sini, yukhbiru ta'ala an kufril yahudi wa inadihim. Allah Ta'ala mengabarkan tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan pembangkangan mereka. Yaitu kita mulai dari ayat 145 dulu untuk yang Ibnu Katsirnya. Wa mukhalafatihim ma ya'rifunahu min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan tentang penyelisihan mereka terhadap apa yang telah mereka ketahui, sengaja menyelisihi ilmu yang mereka miliki tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu law aqama alaihim kulla dalil, dan Allah mengabarkan bahwasanya seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan semua dalil kepada mereka ala sihhati ma ja'ahum bih, tentang benarnya ajaran yang beliau datangkan kepada mereka, lamat tabauh, mereka tetap tidak mau mengikuti beliau, wa taraku ahwaahum, tidak mau meninggalkan hawa nafsu mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti akan mendapatkan kalimat azab dari Rabbmu, mereka itu tidak mau beriman walaupun telah datang kepada mereka semua ayat, sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Walihada qala hahuna, maka dari itu di sini Allah berfirman, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan pastilah wahai Rasulullah, jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab suci semua ayat, mereka tidak mau mengikuti kiblatmu. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, sebagian dari mereka juga tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wa qauluhu wa ma anta bitabi'in qiblatahum,
Dan firman Allah Ta'ala, dan engkau juga tidak mengikuti kiblat mereka. Ikhbaron an syiddati mutaba'atir Rasuli sallallahu alaihi wasallam lima amarahullahu ta'ala bih. Ini mengabarkan bahwa tentang kuatnya sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti perintah yang Allah berikan kepadanya. Nabi sangat setia pada Allah, betul-betul taat pada Allah walaupun apapun yang terjadi. Wa annahu kama hum mustamsikuna bi araihim wa ahwaihim. Dan Allah menjelaskan bahwasanya sebagaimana orang-orang tadi berpegang teguh kepada pendapat-pendapat dan hawa nafsu mereka sendiri, fahuwa aidan mustamsikun bi amrillahi wa ta'atihi wa tibai mardhatih. Maka Nabi Muhammad SAW juga berpegang teguh. Namun kepada apa? Berpegang teguh dengan perintah Allah dan ketaatan kepadanya serta mengikuti keridhaannya. Wa annahu la yattabi'u ahwa'ahum fi jami'i ahwalih. Dan Allah mengabarkan bahwasanya nabinya tidak mengikuti hawa nafsu mereka di seluruh keadaan beliau. Wa makana mutawajjihan ila Baitul Maqdis li'annahu qiblatul Yahud. Bukanlah dulu beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis adalah kiblatnya Yahudi. Bukan itu. Tetapi apa? Innama dzalika an amrillahi ta'ala. Itu beliau lakukan berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Jadi bukan karena Nabi ikut Yahudi, tapi Nabi ikut perintah Allah. Summa hazzarallahu ta'ala min mukhalafatil haqq. Lalu Allah Ta'ala memperingatkan jangan sampai menyelisihi kebenaran. Alladzi ya'lamuhul alimu ilal hawa, yang diketahui oleh orang alim menuju kepada hawa nafsu. Sudah tahu kemudian sengaja memesong, naudzubillah. Fa innal alima al hujjatu alaihi aqwamu min ghairihi. Karena orang yang alim, hujjah kepadanya akan lebih tegak daripada yang lain, karena dia sudah tahu. Orang lain mungkin akan dicela walaupun mungkin berdosa juga, dia dosa karena tidak mau belajar, tapi engkau sudah punya ilmu, kenapa justru malah bersikap seperti itu? Maka celaannya lebih kuat nantinya. Walihada qala mukhatiban lirrasul. Maka dari itu Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muradu al ummah, namun yang diinginkan adalah umat ini sendiri. Wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan pastilah apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Berarti kita sudah sama ini ya. Ayat yang 145 yang dibahas. Nah kemudian baru apa? Masuk ke ayat yang baru. Kita ambil kalam Imam As-Sa'di lagi sebelum membaca satu persatu dari kalam Ibnu Katsir. Ayat yang ke-146 tentang firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab suci kepada mereka, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pengetahuan yang sangat mendalam. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguh ada sekelompok orang dari mereka yang benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukannya. Ini ayat 146 dan 147. Imam As-Sa'di menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya para ahli kitab telah pasti bagi mereka dan mereka telah mengetahui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan bahwasanya apa yang beliau datangkan adalah kebenaran dan kejujuran.
Ada perselisihan di kalangan ahli tafsir. Hu-nya di sini kembali ke siapa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Hu kembali ke siapa? Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka mengenalnya. Sebagian mufassirin mengatakan mengenal Muhammad. Sebagian yang lain mengatakan mengenal Al-Qur'an, yaitu wahyu itu. Nah, makanya di sini Imam As-Sa'di menggabungkan. Mereka kenal Muhammad dan kenal ajaran itu. Tahu itu adalah kebenaran dan kejujuran. Sama saja terkait dengan masalah pemindahan kiblat ataupun yang lain. Orang Yahudi sudah tahu. Dan mereka itu meyakini hal itu. Yakin di dalam relung hati mereka. Sebagaimana mereka meyakini tentang anak-anak mereka. Jelas pengetahuan yang sangat mendalam. Orang tua paling tahu tentang anaknya, bukan hanya nasab, bahkan tahu karakter anaknya walaupun sama-sama kembar, misalkan tahu yang ini jenis ini, yang itu jenis itu, dan seterusnya. Jelas sangat kenal anaknya. Maka orang Yahudi itu seperti itu kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya mereka sudah sangat tahu. Yang mana tidak tersamarkan bagi mereka orang ini dengan orang yang lain. Betul-betul mereka tahu ini adalah Muhammad Rasulullah, tidak tersamarkan dengan yang lain. Maka pengetahuan mereka tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai suatu batasan yang mana mereka tidak ragu di dalamnya dan tidak bimbang. Sebagaimana seorang ayah atau ibu sangat kenal tentang anaknya, tidak ragu dan tidak bimbang. Akan tetapi sekelompok orang dari mereka, dan kenyataannya mereka lah jumhur orang-orang ahli kitab, yang mereka itu mengingkari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyembunyikan persaksian tadi, padahal mereka telah yakin kebenaran persaksian tersebut. Dalam keadaan mereka tahu itu. Kemudian beliau mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya tentang kebenaran yang datang dari Allah. Itu apa? Mereka adalah para ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu itu, dan mereka di puncak kezaliman. Dan di dalam kandungan ayat ini ada hiburan untuk Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Bahwasanya para penentangnya itu menentang bukan karena tidak tahu, tetapi mereka sudah kenal. Cuma merekanya yang memang layak untuk apa? Untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Dan di dalamnya ada peringatan untuk mereka, yaitu agar mewaspadai kejahatan orang-orang ahli kitab dan yang seperti mereka. Sementara sekelompok yang lain dari ahli kitab, mereka tidak menyembunyikan kebenaran dan mereka sudah mengetahui itu. Maka sebagian dari mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagian yang lain ada yang mengingkari Nabi karena tidak tahu, yaitu apa? Orang-orang awamnya yang memang betul-betul tidak tahu, tidak membaca kitab suci dan sebagainya. Maka orang alim dia wajib, berarti apa? Kandungan ayat ini ada isyarat bahwasanya orang yang alim dia wajib menampilkan kebenaran, menerangkannya dan memperindahnya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Kenapa? Tatkala ayat ini mencela orang-orang ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran, membuat orang lari dari kebenaran, berarti di dalamnya ada perintah yang sebaliknya, yaitu hendaknya orang alim menampilkan kebenaran, menerangkan kebenaran itu dan menjadikan kebenaran tampak indah di masyarakat dengan ungkapan, dengan bukti dan permisalan dan sebagainya. Berusaha agar apa? Orang tahu kebenaran dan tahu kebenaran itu adalah indah, bukan sesuatu yang menakutkan, mengerikan, yang kasar, ganas dan seterusnya. Ini kewajiban orang yang sudah mengetahui. Dan kewajibannya juga adalah membatalkan kebatilan serta memisahkan kebatilan itu dari kebenaran. Jangan hanya mengajarkan masalah apa wajibnya sholat, tapi juga peringatkan tentang haramnya perjudian, haramnya khamar,
Bukan hanya mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, tapi juga ajarkan tentang batilnya memelihara tangkal-tangkal, batilnya meyakini ada hari-hari sial dan berbagai jenis kesyirikan itu. Dan juga berusaha untuk menampilkan keburukan-keburukan dari kebatilan itu, agar jiwa tahu, oh memang syirik itu buruk, bid'ah itu buruk. Jangan dirasa bid'ah itu manis, syirik itu indah, jangan. Dengan segala cara yang menyampaikan kita kepada perkara itu. Jadi seluruh kemampuan digunakan untuk menolong kebenaran dan untuk mengalahkan kebatilan. Sementara orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, mereka membalik keadaan, maka akibatnya keadaan mereka pun menjadi terbalik. Ya, orang yang sudah berilmu, maka dia diberi janji untuk apa? Dimudahkan masuk ke dalam surga dan derajatnya ditinggikan melebihi derajat orang-orang ahli ibadah. Tapi kalau mereka melakukan yang sebaliknya, keadaan akan terbalik. Mereka diancam masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Seperti apa para ulama ahli kitab itu. Ilahuna wallahu a'lam.